Shalom teman-teman. Meskipun Natal sudah berlalu beberapa hari, tapi harusnya sukacitanya masih ada sampai sekarang. Sebelum memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang kekal, Engkau telah bersabda di berbagai waktu dan dengan berbagai cara kepada kami, umat-Mu. Kau menurunkan pesan dalam Yesus Kristus, sabda yang menjelma menjadi manusia. Kami berdoa, kiranya Engkau membuka mulut hamba-Mu untuk memberikan firman dalam kuasa Roh Kudus dan juga para pendengarnya yang mendengarkan agar senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Roh Kudus. Ya Tuhan, kami berkumpul di sini untuk menerima firman-Mu. Kami menuliskan sabda-Mu dalam hati kami sesuai hukum kudus-Mu dan seperti yang Engkau janjikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Kelahiran Yesus Sang Mesias, seperti yang sudah kita rayakan di tanggal 25 Desember. Kita buka Alkitab kita di Lukas 2 ayat 3-7. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ada berbagai rupa figur penyelamat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam masa kritis, pada umumnya orang memandang uang, kedudukan, kesempatan, koneksi, dan teknologi sebagai penyelamat mereka. Akan tapi, apakah benar itu semua yang kita butuhkan? Bangsa Yahudi pada saat itu pun mengalami masa kritis. Mereka menantikan kehadiran Mesias, yakni sang penyelamat dan pembebas. Namun, sayangnya, mereka tidak mampu melihat dengan jelas bahwa sang bayi yang baru lahir merupakan Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Dalam peristiwa ini, kita dapat melihat bagaimana Mesias hadir bukan hanya dengan cara yang disangka oleh banyak orang, tapi juga dengan cara yang sejalan dengan pemenuhan janji Allah atas umatnya. Kelahiran Sang Mesias diawali dengan pencatatan warga sipil yang pertama kali oleh pemerintah Romawi yang berkuasa. Hal itu menjadi alat Allah untuk memulangkan Yusuf dan Maria ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem. Karena memang disitulah Mesias harus lahir sesuai nubuat para nabi. Itu adalah legitimasi ilahi yang sah bahwa Sang Mesias adalah keturunan Daud. Dia adalah Mesias yang dijanjikan sekaligus dibutuhkan umat manusia. Mesias yang sejati datang dan lahir ke dalam dunia dalam kesederhanaan. Hal ini adalah bukti kerendahan hati Yesus Kristus dan kerelaannya untuk melayani sebagai hamba yang menderita bagi dunia ini. Gambaran ini berbanding terbalik dengan pandangan bangsa Yahudi tentang Mesias yang datang dengan penuh kekuatan dan kemenangan. Akibatnya, mereka tidak mampu sedikit pun menyadari bahwa sang bayi adalah Mesias yang mereka butuhkan. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk memandang kepada Mesias sejati, yaitu Yesus Kristus, karena memang dialah yang kita butuhkan. Untuk memiliki keselamatan, iman, pengharapan, dan kasih, kita membutuhkannya, bukan yang lain. Figur penyelamat lainnya tidak akan bermakna ketika kita memiliki yang sejati, yakni Yesus Kristus. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa merenungkan dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena
kami telah merenungkan sedikit dari firman-Mu yang telah Engkau tulis dalam Alkitab. Berkatilah kami agar kami bisa mempraktikkan serta merenungkan apa yang telah kami bahas tadi, sehingga kami bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari dan mempermuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas. Berkatilah supaya aktivitas yang akan kami lakukan bisa berjalan dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, shalom.